selamat hari Minggu. Gimana semua kabarnya? Kakak harap semuanya sehat-sehat ya. Minggu ini kita masih ibadah online melalui YouTube. Kakak harap tidak mengurangi rasa sukacita kalian. Nah, sudah siap semuanya? Sudah berpakaian rapi? Udah semangat? Udah gak ada yang ngantuk? Kita akan mulai ibadah kita hari ini ya. Untuk memulai ibadah kita kali ini, kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria nomor 239, Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Itulah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari berebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Kita ulangi dari awal ya. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Itulah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita mau satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Engkau telah melindungi malam hari kami dan kami bisa bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami di sini mau berkumpul walaupun kami melalui online, kami ingin beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati ibadah hari Minggu ini, Tuhan berkati kakak sekolah Minggu, berkati pemusik, Tuhan berkati adik-adik juga dan orang tua kami yang beribadah juga pada hari ini. Tuhan berkati supaya rangkaian ibadah kami ini berjalan dengan lancar. Tuhan juga berkati teman-teman kami yang mungkin masih belum bisa untuk beribadah pada hari Minggu ini. Kiranya mungkin ada yang sakit atau memang ada yang sibuk. Tuhan berkati mereka supaya mereka bisa ikut beribadah dengan kami melalui online. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Kita angkat pujian lagi dari Kidung Ceria nomor 237, Selamat di Tangan Yesus. Ikutin gerakannya ya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malam
kita hari ini diambil dari Mazmur 28 ayat 7. Kakak bacakan ya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sekali lagi kakak bacakan Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyiannya aku bersyukur. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita lipat tangannya, satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan kakak sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati kakak sekolah minggu supaya bisa menyampaikan firman Tuhan ini dengan baik. Tuhan juga berkati adik-adik sekolah minggu supaya bisa fokus, konsentrasi untuk mendengar cerita-cerita yang menarik tentang Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati kebaktian ini pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan Tuhan kebaktian kita hari ini. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang 11 ayat 24 sampai 26. Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Kakak tunggu ya, dibuka Alkitabnya. Gimana? Sudah dapat belum ayat Alkitab kita hari ini? Sudah ya? Sekarang kakak mau baca dari sini, adik-adik boleh mengikutinya dari rumah ya. Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Nah, sebelum kakak mulai firman ini, kakak mau tanya. Siapa di sini yang pernah lihat orang meninggal? Siapa yang pernah lihat orang meninggal? Misalnya waktu itu ada siapa yang meninggal, opungnya, atau saudaranya, atau mungkin kerabatnya orang tua kita. Siapa yang pernah lihat? Ya, kakak anggap semuanya udah pada pernah melihat orang meninggal. Nah, kira-kira adik-adik takut nggak sih ngelihat orang meninggal? Takut nggak? Takut?
ada yang enggak juga ya. Nah, tapi di Alkitab tadi kita udah baca, Tuhan Yesus bilang kalau ada orang yang percaya kepadaku bakal bangkit walaupun dia sudah mati. Ada yang percaya nggak sih kalau misalnya orang meninggal itu bisa hidup lagi? Enggak ya. Kita tahu orang meninggal nggak akan hidup lagi. Tetapi kalau dengan Tuhan Yesus, orang yang meninggal itu bisa hidup lagi. Nah, hidupnya kemana sih? Kita akan bahas mengenai si Lazarus, Marta, dan Maria. Jadi ceritanya Lazarus ini tuh lagi sakit. Nah, Marta dan Maria yang merupakan saudaranya si Lazarus itu berdoa kepada Tuhan, berharap akan kesembuhan Lazarus. Nah, si Marta ini percaya kalau misalnya Tuhan itu bakal menyembuhkan si saudaranya si Lazarus ini. Tapi si Marta ini nggak menyangka kalau bahwa Yesus tuh bisa membangkitkan fisik dari orang meninggal di dalam kubur. Tapi awalnya si Marta ini tuh kayak yakin kalau Tuhan Yesus tuh bakal nyembuhin si Lazarus. Tapi satu sisi si Marta tuh kayak nggak percaya, emang bisa ya Tuhan Yesus membangkitkan orang mati di dalam kubur bisa hidup lagi. Jadi kalau menurut adik-adik gimana? Si Marta tuh sebenarnya percaya nggak sih sama Tuhan? Dia satu sisi yakin saudaranya sembuh, tapi satu sisi dia kayak nggak yakin kalau Tuhan Yesus tuh bisa nyembuhinnya. Nah, di sini kayak agak-agak nggak jelas. Akhirnya Tuhan Yesus ini menantang si Maria supaya si Maria itu biar dia tuh jelas sama imannya. Beneran nggak sih si Marta ini tuh percaya sama aku? Jadi Tuhan Yesus menantang. Nah, Tuhan Yesus menantang, Tuhan Yesus menguji nih kepercayaannya si Marta. Beneran gak sih si Marta ini percaya sama aku? Terus dan Tuhan Yesus tuh menegaskan kepada Marta kalau hanya Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan di dunia ini. Kalau kayak gini nih, kakak mau nanya, kira-kira adik sekolah minggu tuh percaya gak sih sama Tuhan? Atau adik-adik itu berpikir, emang Tuhan ada ya? Emang Tuhan mau ya bantu di hidup kita ya? Coba adik-adik, kakak tanya, adik-adik percaya nggak sama Tuhan Yesus? Percaya nggak? Percaya? Iya, percaya. Kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memang nggak terlihat buat kita, tapi kita harus yakin kalau Tuhan Yesus tuh baik. Tuhan Yesus tuh selalu ada di tengah-tengah kita, selalu membantu segala sesuatu yang ada di hidup kita. Bahkan setiap kita berkegiatan, ya semua itu atas izin Tuhan. Walaupun Tuhan tidak terlihat, tapi dia bekerja untuk semuanya. Dari sekecil apapun yang ada di bumi ini, itu Tuhan yang kerjakan, Tuhan yang kasih izin. Nah, seperti yang kita tahu, Tuhan Yesus tuh kan nggak kelihatan nih. Terus bagaimana ya kak, aku tuh bisa yakin kalau Tuhan Yesus tuh membantu aku? Kayak gini nih misalnya, ketika adik-adik sakit, apa yang adik-adik lakukan? Menangis? Minta bantuan orang tua? Nah, minta bantuan orang tua kan, mama aku lagi gak enak badan nih. Terus sama mama diapain? Dikasih obat, atau enggak kalau misalnya dibawa ke dokter supaya sembuh. Nah, disinilah Tuhan bekerja. Coba di mana? Ayo coba adik-adik pikir, di mana ya Tuhan bekerja ya? Aku sakit, tapi aku dibawa mama aku ke rumah sakit, diperiksa dokter, terus akhirnya aku sembuh. Nah, Tuhan bekerja melalui orang tua yang pasti menjaga kita sehari-hari kan. Orang tua yang membantu adik-adik mencari jalan keluar. Kalau misalnya adik-adik sakit, misalnya adik-adik panas, dikasih obat panas. Terus kalau misalnya adik-adik masih belum sembuh, orang tua adik-adik pasti membawa ke dokter supaya cepat sembuh. Nah, dokter pun ada karena seizin Tuhan. Dokter bisa menyembuhkan adik-adik karena Tuhan yang bantu, Tuhan yang kasih izin supaya adik-adik bisa sembuh. Nah, jadi kita tuh harus yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus tuh bakal menolong kita dimanapun, kapanpun. Nah, di sini Tuhan Yesus menjanjikan kehidupan yang kekal buat orang-orang yang percaya. Kehidupan yang kekal tuh gimana sih Kak Regina? Kekal selamanya. Hidup yang kekal berarti nggak mati-mati dong? Ya enggak, kita hanya manusia. Kita manusia yang
nggak punya kekuatan hebat kayak Tuhan. Kita beda banget kan sama Tuhan. Kita sangat terbatas. Apapun nggak bisa kita lakukan sendiri. Semua pasti kita minta tolong Tuhan. Oke, kalau kita nggak bisa minta tolong Tuhan, kita juga pasti minta tolong orang tua, minta tolong teman, kakak, adik, ya kan? Kita nggak mungkin hidup di dunia ini sendiri. Berarti kekuatan kita terbatas. Kita bisa meninggal fisik, seperti yang adik-adik lihat kalau misalnya lagi melayat atau ada opung yang meninggal. Kita meninggal, tetapi kita hanya meninggalkan bumi aja. Buat orang yang percaya, kita akan dibangkitkan kembali sama Tuhan di mana? Di surga, kerajaan Allah. Di sana disediakan tempat yang terindah sama Tuhan buat kita ketika kita sudah meninggal. Tuhan janji kita nggak akan dibiarkan mati selamanya, tapi akan hidup kembali di kerajaan Tuhan. Baik banget ya Tuhan ya, Dia udah kasih kita kehidupan di bumi ini, udah bisa merasakan banyak hal di bumi ini, tapi Tuhan berjanji lebih ngasih yang plus-plus lebih enak lagi di kerajaannya. Seneng banget ya, janji Tuhan sama kita tuh benar-benar indah banget. Nah, mulai saat ini, mulai detik ini, andalkan Tuhan di hidup kita. Apapun itu, hal sekecil apapun. Adik-adik setiap bangun tidur berdoa, minta pertolongan Tuhan untuk selalu sertai di kehidupan sehari-hari. Minta Tuhan selalu bimbing. Misalnya adik-adik hari ini mau belajar, mau sekolah online, Tuhan minta berkati supaya pelajarannya ini bisa berguna di hidup adik-adik, bisa adik-adik ingat dan adik-adik pahami semuanya. Hal sekecil apapun bicarakan sama Tuhan. Adik-adik udah tahu kan kalau misalnya doa itu adalah cara kita berbicara sama Tuhan. Buat Kak Regina, doa itu di saat dimana Kak Regina bisa bercerita lebih dalam, lebih fokus sama Tuhan. Apapun yang misalnya Kak Regina hadapin di hari ini, di hari-hari sebelumnya, hal-hal yang Kak Regina harapkan untuk di kemudian hari, Kak Regina cerita sama Tuhan. Cerita aja. Mungkin kalau kita sekarang kita tahu, kita berdoa ya Tuhan minta tolong gini. Kita mau makan, Tuhan berkati makan yang sehat, bla 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 bla. Coba deh adik-adik belajar nih. Sekarang belajar, ambil waktu sejenak. Biasanya enakan malam hari ya. Malam hari mau tidur pasti waktunya lebih banyak. Ya adik-adik bisa berdoa lebih panjang dari pagi atau siang. Mau tidur kan menutup hari, doanya banyak, minta supaya tidurnya nyenyak, keesokan harinya juga berjalan dengan lancar. Ya di detik itu, di waktu itu adik-adik bisa cerita apa aja. Ya Tuhan, hari ini aku sudah misalnya udah belajar sepeda nih, aku bisa. Oh ya Tuhan, aku bisa belajar sepeda tapi aku jatuh sakit. Ya Tuhan, aku besok mau ujian, aku deg-degan nih. Ceritain aja semuanya sama Tuhan. Yakin kalau Tuhan tuh dengar. Yakin, kita harus yakin. Kalau kita nggak yakin ya gimana Tuhan mau bantu kita? Kita harus yakin. Nah kayak gitu. Jadi minggu ini kita belajar bahwa setiap hal yang ada di hidup kita, hal-hal kecil sekalipun sampai hal-hal besar, itu semua atas seizin Tuhan. Semua Tuhan yang atur. Dan berarti apapun itu kita harus percaya kalau Tuhan tuh selalu ada bersama kita dan juga Dia menjanjikan hidup yang kekal sama kita. Keren banget ya. Nah, semoga firman hari ini adik-adik bisa pahami, bisa mengerti, bisa dijalankan di kehidupan sehari-hari. Kakak harap banget adik-adik bisa lebih banyak ngobrol sama Tuhan. Apapun itu hal yang sangat baik. Kita bisa mengutarakan hati kita tidak memendam perasaan kita bagus mengutarakannya. Nah, untuk menutup firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas indahnya firman-Mu hari ini. Hari ini kami belajar bahwa Engkau selalu ada di kehidupan kami, dari hal sekecil apapun sampai hal-hal yang besar. Tuhan, kami di sini juga diingatkan kembali bahwa janji-Mu tuh sangat baik untuk kami anak-anak-Mu. Tuhan, bantu kami supaya kami terus selalu mengingat-Mu, selalu mengandalkan Engkau di dalam segala hal kami. Ya Tuhan, sebentar kami mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan berkati supaya kebaktian ini bisa menjadi berkat buat kami dan orang sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin.
Di minggu ini kita masih sama kayak di minggu sebelumnya. Kalau kita udah nggak ada tugas sampai kita Natal. Nah, di sini kakak minta adik-adik di rumah pelajari tugas yang udah diberikan kakak-kakak sekolah minggu supaya bisa ditampilkan di video waktu Natal, dilatih dengan baik. Terus nanti kalau misalnya adik-adik rasa latihannya udah mantap, adik-adik bisa rekam yang bagus, terus dikirim ke kakak sekolah minggu. Nanti kirim tugasnya jangan di grup komunikasi ya, tapi langsung ke WhatsApp-nya kakak-kakak sekolah minggu, supaya nanti waktu Natal teman-temannya bisa ngelihat, jadi surprise gitu waktu di ibadah Natal kita. Jangan lupa ya, dilatih dan dikerjakan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mari berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Semoga ibadah hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Shalom.